Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gak enak ya kalau kita pulang gak bawa bayi. Iya, betul. Rasanya yang lain bawa bayi, saya gak punya bayi sendirian, kayak gak enak banget ya. Bagaimana kalau kita ambil aja bayinya Aminah itu? Tapi kan dia gak ada yang bayar. La'allahu nismatan mubarakah ya Halimah, kata Abu Du'aib. Ambil aja deh, gak apa-apa. Siapa tahu dia adalah anak yang bawa berkah. Sedikit sekalian, siapa tahu ia adalah anak yang bawa berkah. Saya pernah belajar sirah Nabi cukup lama. Dan saya juga belajar fiqhus sirah. Apa tuh? Sejarahnya Halimah ini, Bu. Kenapa Allah nggak bikin Halimah ngambil aja bayi Muhammad di kali pertama? Kenapa? Kenapa Allah pakai cara Halimah datang dulu, kemudian Halimah putusin, enggak dah, gitu ya? Pulang dulu, ketemu sama Abu Du'aib, kemudian balik lagi ke sana. Kenapa? Kenapa kok kesannya kayak Nabi Muhammad harus tertolak dulu, baru kemudian diterima gitu? Bu, karena dua hal. Yang pertama, Allah nggak mau ada orang nyusui Nabi Muhammad sedangkan dia berharap dunia. Allah nggak mau. Ada orang kepengen sama Nabi Muhammad, tujuannya adalah dunia. Selagi kamu yang kamu harapkan adalah duniamu, selagi yang kamu harapkan adalah uang, minggir sana, Nabi Muhammad bukan untukmu. Perhatian buat para hati. Jika yang kamu harapkan dari merayakan Maulid Nabi, menghadiri Maulid Nabi adalah urusan dunia semata, minggir, Nabi Muhammad bukan untukmu. Jika yang kamu harapkan dari kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, jika yang kamu harapkan dari kamu mempelajari ilmunya Nabi Muhammad, mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad adalah urusan dunia semata, minggir, Nabi Muhammad bukan untukmu. Hati-hati sama niat. Hati-hati sama niat.
biar nama saya bagus. Nanti kalau nama saya bagus, 5 tahun yang akan datang saya bakal nyalon. Minggir, Nabi Muhammad bukan untukmu. Bisa jadi acaramu lancar, tapi Nabi Muhammad di hatimu jangan dulu. Nabi Muhammad bukan buat orang yang mengharapkan dunia. Nabi Muhammad bukan buat orang yang mengharapkan uang belaka, harta belaka, nama baik dunia belaka, bukan. Nabi Muhammad bukan untuk mereka yang berharap harta dunia. Alasan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Halimah untuk menjadi ibu susu bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ucapan Abu Du'aib yang diamini oleh Halimah, la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu Nabi Muhammad, bayi Muhammad, kala itu belum jadi seorang nabi tentu saja, bayi Muhammad, la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu ia adalah anak yang membawa berkah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah milih Halimah dan Abu Du'aib untuk menjadi orang tua susu bagi Nabi Muhammad karena mereka tidak berharap apapun selain berkah dari bayi itu sendiri. Selain berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nggak ngarep dari orang tuanya, mereka nggak ngarep dari kakeknya yang adalah seorang pemimpin Quraisy. Mereka berharapnya anak tersebut adalah anak yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semesta alam. Mereka faham bahwa sebagian orang tercinta di sisi Allah sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi siapapun yang dekat dengannya. Pemahaman ini teman-teman saudaraku sekalian yang membuat kedua orang tua tersebut lulus sensor. Halimah dan Abu Du'aib menjadi orang-orang yang lulus sensornya Allah Subhanahu wa taala karena pemahaman mereka yang benar tentang Nabi Muhammad. Nyari berkah Nabi, nyari berkah Nabi, nyari berkah Nabi. Kita semua semoga lulus sensornya Allah Subhanahu wa taala. Orang lain bisa dibohongin, kata-kata bisa berdusta, tapi sensornya Allah, siapa yang bisa bohongin? Sensornya Allah itu ketat. Allah memilih hati. Allah memilih hati. Siapa yang hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang nyari berkah
perintah dari Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya tak berharap apapun, pada saat itulah hati yang ikhlas Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hati yang terpilih, hati yang terpilih. Semoga kita menjadi salah satunya, umat yang terpilih. Karena waktu hidupnya di dunia, ia terus bergerak, bukan karena berharap dunia, melainkan berharap berkah, kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad. Berangkatlah Halimah. Sesudah mendengarkan ucapan suaminya, la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu anak ini adalah anak yang membawa berkah. Berangkat Halimah menuju rumahnya Aminah. Masuk ke dalam. Aminah bilang, kok kamu balik, Halimah? Iya nih. Kamu kembali ke sini mau ambil anak saya? Iya. Tapi kan kamu udah tahu masalahnya. Kamu kalau ambil anak saya rasa saya nggak bisa bayar buat kamu sebagai bayarannya. Menyusui itu profesi zaman itu, teman-teman. Profesi. Kerja gitu. Kerja mana orang yang gak mau dibayar? Halim Aminah udah bilang, nih saya gak bisa bayarnya loh ini. Suami saya udah meninggal. Dan saya juga gak punya sesuatu, misalnya warisan kah atau apa untuk bayar kamu. Buat hari-hari sendiri saya aja belum tentu. Dan Halimah mengatakan, Aminah, Halimah tuh gak bilang, ya gak apa-apa lah, siapa tahu aja kamu besok-besok dapat rezeki, nanti kamu bisa bagi sama saya. Enggak gitu. Atau Halimah bilang, gak apa-apa sih, gak usah dibayar sekarang, kamu gak usah pikirin sekarang. Tapi ini jadi utang ya. Enggak juga. Halimah dengan tersenyum bilang, Aminah, kamu gak usah pikirin bayaran buat kami. Itu diucapkan Halimah saat perut dia sudah keroncongan setengah mati. Itu diucapkan Halimah ketika tahu bahwa air susunya bahkan sudah kering. Itu diucapkan Halimah ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ditungguin sama anak-anaknya di Taif dalam keadaan mereka semuanya kelaparan, berharap ibunda ayahandanya pulang dengan membawa makanan. Tiba-tiba Halimah berkata kepada Aminah, jangan pikirkan biayanya Aminah. Jangan pikirkan uangnya. Ibu-ibu saudariku sekalian, enggak berharap uang buat orang yang saldonya banyak, itu bisa dimaklumi. Tapi bahkan tidak berharap uang untuk seseorang yang bahkan kelaparan setengah mati. Halimah juaranya. Itulah kenapa Allah memilihnya. Hanya hati yang faham bahwa rezeki ada di tangan Allah. Hanya hati ikhlas setengah mati yang faham hal ini. Itu sebabnya kenapa Allah SWT memilihnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia dengan tersenyum mengatakan, Aminah, kamu gak usah pikirin bayarannya. Sebab saya dan suami saya sudah memutuskan akan mengambil bayimu untuk kami.
kami tidak berharap bayarannya. Kami hanya berharap la'allahu nismatan mubarakah. Siapa tahu bayi ini adalah bayi yang membawa keberkahan bagi keluarga kami. Aminah tersenyum, kemudian mengatakan, kamu enggak keliru kalau gitu, Halimah, kamu enggak keliru. Bayi saya Muhammad, kamu harus tahu. Saya bahkan enggak tahu kalau saya hamil. Karena tidak ada rasa sakit yang dirasakan perempuan-perempuan biasanya. Semua bercerita tentang sakitnya masa hamil. Saya sama sekali tidak merasakannya. Saya bahkan gak tahu bahwa saya datang bulan kecuali dari terhalangnya haid saya dan juga dari perempuan-perempuan yang datang pada saya di masa kehamilan saya. Orang-orang mulia yang datang pada saya di masa kehamilan saya. Semuanya berkata, ya Aminah, innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam, fa idza waladtihi fasammihi Muhammad. Aminah, kamu sekarang sedang hamil. Yang di dalam kandunganmu adalah pemimpin seluruh umat manusia. Apabila ia lahir nanti, kasih nama ia dengan nama Muhammad. Saya pun bertanya, siapa kamu? Wanita tersebut menjawab, saya Asia, istrinya Fir'aun. Dikala yang lain, saya Yukabad, ibunda Nabi Musa. Dikala yang lain, saya Maryam, ibunda Nabi Isa. Orang-orang mulia berdatangan di masa kehamilan saya, memberikan kabar gembira. Saudara sekalian, saya jadi teringat satu qasidah. Ini kalau lagi maulid nih kita senang. Dan saya dengar dulu ketika saya sekarang udah ada di Indonesia. Ini nanti tim hadroh bisa pelajarin qasidah itu. Nanti insya Allah tahun-tahun depan atau hari-hari ke depan bisa sering bawain qasidah itu. Qasidahnya bunyinya begini dek. Ini ya. Suara terbatas tapi demenannya qasidah. Apa-apa dah ya. Saya minum dulu dah kalau gitu. Tenang ibu-ibu, saya lagi nyari mic yang kalau saya pegang mendadak suara saya jadi bagus. Doain nemu ya. Sallu ala nuri Ahmad, nuril manazil ya Muhammad. Ya man khuliq min nuri Rabbi, ya man summi qabl yulad, ahlan wa sahlan bi hubbi, ya man sakan wasta qalbi. Tuh qasidahnya tuh. Udah gak usah panjang lagi dah. Sallu ala nuri Ahmad Allah, nuril manazil ya Muhammad, ya man khuliq min nuri Rabbi Allah, ya man
man summi qabl yulad ahlan wa sahlan bihubbi Allah ya man sakan wastagal bi. Udah itu aja. Sallu ala Nuri Ahmad. Bersolawatlah kalian kepada sang cahaya, yaitu Ahmad. Muhammad apa Ahmad nih Ustazah? Beliau terkenal di bumi dengan nama Muhammad, terkenal di langit dengan nama Ahmad. Sallu ala Nuri Ahmad, Nuril Manazil, ya Muhammad. Wahai cahaya untuk rumah-rumah kami. Wahai Muhammad. Ya man khuliq min nuri rabbih. Wahai yang tercipta dari cahayanya Allah. Ya man summi qabl yulad. Wahai yang sudah diberi nama sebelum ia terlahir ke dunia. Ahlan wa sahlan bihubbi. Selamat datang duhai cintaku. Ya man sakan wastagalbi. Wahai yang menempati ruang hatiku. Cakep banget gak tuh? Ayo, diapalin satu bait depannya aja tuh seenggaknya. Sallu ala Nuri Ahmad Allah Nuril Manazil ya Muhammad ya man khuliq min nuri rabbi Allah ya man summi qabl yulad khuliq min nuri rabbih. Wahai yang tercipta dari cahaya Allah. Ya man summi qabl yulad. Wahai yang diberi nama sebelum ia terlahir ke dunia. Jadi Aminah udah ngasih nama Muhammad sebelum ia lahir ke atas dunia ini. Masya Allah. Aminah cerita begitu. Dia gak pernah nyakitin siapapun yang bersama dengannya, yang hidup dengannya. Bu, Kak, Dek, Nak, sekarang ini lagi musim orang kena sakit mental. Betul? Sekarang lagi musim orang kena sakit jiwanya. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu kepengen gak sakit mentalmu, taruh di mentalmu, taruh di jiwamu Nabi Muhammad. Dia tidak akan, Allah gak akan ngasih sakit jiwa bagi orang yang di dalam hatinya terdapat Nabi Muhammad. Kata Aminah, saya yang dulu di masa perawan saya malah sering sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Entar sakit perut, entar sakit kepala. Begitu hamil, begitu Muhammad
Muhammad ada dalam tubuh saya, semua sakit tersebut hilang. Semua sakit tersebut hilang. Kalau ada Nabi Muhammad dalam hatimu, perlahan-lahan penyakit-penyakit hati akan minggir dari dirimu. Cobain. Yang kena kepanikan, yang sering ketakutan, yang sering penyakit apapun dah yang sekarang ini lagi pada banyak kena. Anxiety lah, panic attack lah, skizofrenia lah. Itu penyakit namanya pada bagus-bagus. Yuk, hadirkan Nabi Muhammad untuk hatimu. Atau yang kayak kita nih, ada penyakit-penyakit berbahaya dalam hati kita. Ada namanya kesombongan, ada namanya iri dengki, ada penyakit namanya suka pamer. Siapa yang punya penyakit itu? Kita. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan biar perlahan-lahan pergi dari kita. Biar pada selamat nih kita semuanya dari penyakit macam-macam ini. Yuk belajar. Kita taruh Nabi Muhammad dalam hati kita. Insya. Saudaraku sekalian saya muliakan. Halimah, ambillah bayi tersebut. Silahkan, temuilah anakku di kamar itu. Aku akan persiapkan bekal-bekalnya. Pakaiannya semuanya disiapin nih sama Aminah. Halimah masuk. Saudara sekalian. Saya selalu menganggap bahwa ini salah satu momen-momen terindahnya dunia. Bersama dengan banyak momen-momen yang lainnya. Saya selalu membayang-bayangkannya. Ya Allah, kayak apa tuh rasanya? Halimah bercerita. Yang itu ya. Halimah yang ini lagi nyeritain ceritanya Halimah yang itu. Aku pun menyingkap tirai. Zaman dulu tuh orang pada nggak punya pintu kamar, adanya cuman tirai aja. Dia bilang, aku pun menyingkap tirai. Yang di sana di atas dipan kayu tergeletak bayi itu. Aku sibak tirainya. Aku berdiri di sana. Melihat sesosok bayi ada di atas dipan itu. Ajaib, bayi 3 hari itu menoleh kepadaku. Kemudian tersenyum, indah sekali. Saya tidak pernah melihat bayi lebih indah daripada itu. Di kedua matanya menempel celak mata. Ia tersenyum kepadaku. Ketika aku melihatnya, tiba-tiba hatiku dipenuhi dengan rindu. Ia seperti bukan anak Aminah, ia seperti anakku. Hatiku padanya dipenuhi dengan rindu. Aku bergegas menghampirinya. Kemudian ia aku angkat, aku dekat di dalam dadaku. Rindu luar biasa.
air mataku banjir. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Air susuku mendadak penuh. Aku pun duduk di sana. Kemudian mulai menyusui anakku ini. Aku menyusuinya dari sebelah kanan. Ia pun menyusu dengan lahap. Aku pun memindahkannya seperti yang biasa dilakukan para ibu ketika menyusu. Aku pindahkan ke sebelah kiri. Ia tak mau menyusu. Adakah kamu sudah kenyang, nak? Aku pun memindahkannya kembali ke sebelah kanan. Ia pun menyusu kembali. Aku heran. Kemudian aku balik lagi, ia ke sebelah kiri, ia berhenti menyusu. Saat itulah aku paham. Bayi ini menyisakan yang kiri untuk saudaranya yang ada di tenda sana. Ia mengerti berbagi. Bahkan sejak bayi, ia memikirkan saudaranya. Bahkan sejak di hari ketiga kelahirannya. Ia mengerti bagaimana memiliki empati. Bahkan sejak hari-hari pertama kehidupannya. Ya Allah, semoga kita bisa punya hati yang memahami orang lain, berempati kepada orang lain, dan tidak egois sama sekali. Amin. Amin. Saudara sekalian, itu ceritanya Halimah. Habis itu bawa tuh dengan sukacita bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah bawa pulang, Halimah bawa pulang, bawa ke tenda. Dan dia nggak ngerti beberapa hal. Tapi kemudian dia paham bahwa anak ini memang benar-benar nismah mubarakah. Anak yang bawa banyak berkah. Saudara sekalian, sejak bersama dengan Nabi Muhammad, sejak Nabi Muhammad, bayi Muhammad bersama dengan mereka, Halimah nggak pernah kekurangan air susunya untuk dia susukan. Penuh terus. Anaknya sampai kenyang-kenyang. Sampai kekenyangan gitu. Nyusu tuh masih terus aja banyak. Bahkan subhanallah, unta yang Nabi Muhammad bersama dengannya, unta yang Nabi Muhammad bersama dengannya mendadak melimpah air susunya. Abu Du'aib sampai bilang, wih air susunya banyak banget nih unta kita nih. Cukup nih buat makan kita sekeluarga nih. Saudara sekalian, sampai terus aja banyak. Mereka tidur malam hari itu di tenda dengan lelap karena semuanya kenyang. Karena semuanya kenyang. Dan kemudian besok paginya Halimah naik keledai. Halimah bawa bayi Muhammad, Abu Du'aib bawa anak mereka. Saudara sekalian, keledainya Aminah yang Halimah yang kemarin tuh paling belakang karena paling kurus, paling lemes, tiba aja ngacir cepet banget. Ngebut cepet banget sampai ngelewatin semua keledainya orang.
Halimah, kamu keburu ya beli keledai baru. Halimah nih sambil tergopoh-gopoh karena keledainya ngebut itu tadi. Dia bilang, enggak, nih keledai yang lemes banget. Ini saya juga lagi heran. Berkah luar biasa. Bukan masalah keledainya, tapi siapa yang ada di atas keledainya. Ia adalah seseorang yang namanya ada di tiang arsy. Ia adalah seorang yang namanya bersanding dengan nama Allah. Bukan siapa keledainya, tapi siapa yang sedang ditemui oleh keledainya. Siapa yang sedang bersama dengan keledainya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, selebihnya Nabi Muhammad ketika tinggal di Taif di rumah keluarganya Halimah, kambing-kambing yang mereka gembalakan pulang gemuk-gemuk. Padahal makannya tuh sedang dalam keadaan kekeringan waktu itu. Sampai tetangga-tetangganya Halimah pada bilang sama anak-anaknya, sama penggembala-penggembalanya, tolong ya gembalain kambing saya nih. Ikutan tuh sama kambingnya Halimah, di mana dia digembalain. Tapi ya tetap aja kambing Halimah pulang gemuk-gemuk, tinggal ngelahirin aja kambingnya. Sementara kambing mereka tetap pulang dalam keadaan langsing-langsing, kurus-kurus. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, masalahnya bukan kambingnya, tapi siapa yang bersama dengan kambingnya. Saya ceritakan ini bukan tentang urusan kambing, teman-teman. Bukan tentang urusan keledai, teman-teman. Bukan tentang urusan Taif, paceklik, bukan. Bahkan bukan tentang Halimah, tapi tentang siapa yang bersama dengan mereka. Buat ngajarin kamu, buat ngasih tahu kamu, ngasih tahu diri saya juga, bersama dengan saya memberitahumu bahwa kalau kamu bisa hidup bersama dengan Nabi Muhammad, maka kamu akan hidup dalam keadaan tercukupi. Tak akan kekurangan. Tak akan kekurangan. Tidak duniamu, tidak pula rasa hatimu. Kamu akan aman dari kefakiran hidup dunia dan dari kefakiran hatimu. Kamu gak akan jadi orang-orang yang begitu ambisi terhadap harta. Kamu pun juga gak akan jadi orang yang begitu ambisi mengharapkan cinta manusia. Hatimu akan tercukupi. Hidupmu akan tercukupi. Maka kalau kamu lagi ngerasa kok gini amat ya hidup, kurang melulu. Kurang melulu. Bu, bicara merasa kurang ini bukan hanya orang miskin. Kadang-kadang orang hidupnya miskin, tapi hatinya merasa cukup. Tapi ada juga orang, duitnya banyak tapi ngerasa kurang aja. Betul? Ini yang mau saya sampaikan. Orang kalau hidupnya bersama dengan Nabi Muhammad, dia akan tercukupi. Semuanya tercukupi. Dunianya tercukupi. Enggak, bukan berarti kemudian pasti kaya, enggak. Sahabat Nabi banyak yang hidup dalam miskin, bahkan Nabi Muhammad sendiri sering hidup dalam kemiskinan, tapi tercukupi. Tercukupi. Tidak merasa kurang, dan itu yang penting untuk kita miliki.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang yang hidupnya bersama dengan Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad dalam hatinya, ada Nabi Muhammad dalam pikirannya, ada Nabi Muhammad dalam lisannya. Bersolawat, ucap salam, berkisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca qasidah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semacam ini hidupnya akan tercukupi, termasuk tercukupi hati. Maka para ibu yang ngerasa, apa yang kurang ya dari saya? Kenapa suami saya nggak bisa cinta sama saya? Saya akan mengusahakan segalanya agar hatinya mencintai saya sepenuhnya. Apa kamu mau usaha? Mau najemin hidung? Mau hidung kamu dibikin mancung gitu? Kamu pikir dengan mancungnya hidung hati suamimu bisa tertuju padamu? Kalau gitu saya mau mengusahakan cinta ditolak. Kamu mau mengusahakan itu? Saudaraku sekalian, hatimu kurang banyak cintanya sama Nabi Muhammad. Kalau kamu hidup bersama dengan Nabi Muhammad, kebutuhanmu terhadap cinta dan perhatian akan Allah cukupkan. Sehingga kamu tidak lagi merasa perlu untuk mengemis-ngemis cinta manusia. Sebab demikian keadaannya. Yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad, semuanya akan terpenuhi. Semuanya akan tercukupi. Dunia dan akhirat. Nih ya. Kita ketemu sama Nabi Muhammad masa kecilnya, enggak? Ya kan? Kita ketemu sama Nabi Muhammad di masa dewasanya. Waktu Nabi Muhammad nikah sama Sayyidah Khadijah, kita kan enggak diundang. Betul? Kita enggak ada. Kita enggak hadir. Teman-teman saya sekalian. Pernikahan indah ini tidak saya hadiri, tidak kamu hadiri. Pun juga ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, kita nggak ada di sana. Saat Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Taif, kemudian ditolak, kita pun juga nggak ada di sana. Saat Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah, disambut dengan tola al-badru alaina. Min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Kita nggak ada di sana teman-teman sekalian. Kita tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang mendapatkan momen indahnya dunia saat memandang wajah Nabi besar Muhammad. Tidak saat bayi, tidak saat masa kanak-kanak, tidak saat masa beliau remaja, tidak saat masa beliau dewasa, tidak pula saat masa beliau menua. Enggak. Kita enggak ada yang lihat. Kita enggak ada yang ketemu. Kita enggak ketemu saat Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini. Kita terlewat. Momen-momen kebersamaan hidup dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kita masih bisa berharap mendapatkan momen-momen indah alam akhirat. Kita sudah terlewat dari masa indahnya dunia yang disebut Nabi Muhammad Khairul Qurun Qarni. Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup di atas muka bumi ini.
masanya sahabat-sahabatku yang hidup bersama denganku. Ini adalah masa-masa terindahnya dunia. Kita udah kelewat teman-teman, kita udah kelewat. Gak ada di antara kita yang hidup di masa-masa tersebut. Tapi saya berharap dengan kita hadir majelis maulid, dengan kita mendapati bulan maulid, dengan kita bersolawat, ucap salam kepada Nabi Muhammad, saya berharap dengan saya menceritakan kepadamu momen-momen indahnya dunia saat keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap saya, kamu yang mendengarkannya tidak terhalang dari saat momen indah di akhirat. Dengan kita bersama dengan Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabi Yawma la yukhzillahu an-nabi Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Pesan Allah buat kita sekalian, umat Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin, simak pesan Allah Subhanahu wa taala buat kita. Seindah-indah pesan untukmu yang terlewat momen kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Untukmu yang gak ada di bumi saat Nabi Muhammad ada di bumi. Untukmu yang gak dapetin saat kanak-kanak Nabi Muhammad, saat remaja Nabi Muhammad, saat dewasa Nabi Muhammad, saat tua Nabi Muhammad, saat lahir hingga saat wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan Allah berpesan kepada kalian semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman kepadaku dan kepada kekasihku Muhammad. Allah berpesan, wahai yang beriman kepadaku, kata Allah, wahai yang beriman kepada kekasihku Nabi Muhammad, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kamu ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Bertaubatlah kamu kepadaku, kata Allah. Kembali ke jalan ini. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kalian kembali kepadaku, kembali ke jalanku, kembali ke jalan ini, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah Tuhanmu akan mengampuni dosamu, masa lalumu yang kelam, keadaanmu di masa kemarin-kemarin, dulu-dulu yang salah-salah. Aku akan mengampuni kalian, kata Allah.
Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah akan gak peduli terhadap masa lalu kelam kalian. Seburuk apapun kamu, segelap apapun kamu di masa lalu, keadaanmu seperti apapun, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahun nabi. Hari itu, hari Allah tidak akan menyusahkan Nabi Muhammad. Hari itu, hari Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Hari itu, hari Allah nggak akan bikin susah hati Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kamu yang terlewat kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Ada hari di akhirat nanti Allah akan sertakan umat yang beriman dengan Nabi Muhammad. Hari itu Allah kasih jaminan buat Nabi Muhammad dan buat orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, bahwa hari itu, hari akhirat nanti, Allah akan jadikan Nabi Muhammad dan yang bersama dengan Nabi Muhammad tidak akan kecewa, tidak akan susah hati, tidak akan bersedih. Kalian yang bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat hanya akan menjalani momen-momen terindah akhirat. Sebagaimana yang bersama di dunia akan mendapatkan momen-momen terindah, keadaan-keadaan terindah dunia, maka yang bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat pun akan mendapatkan keadaan-keadaan terindah di akhirat nanti. Kamu jangan terlewat. Jangan. Kita udah gak bisa ketemu Nabi Muhammad di dunia. Jangan sampai nyesel gak ketemu Nabi Muhammad di akhirat. Sebab kalau di dunia bisa gak ketemu tapi tetap beruntung dengan cara beriman padanya. Tapi di akhirat yang gak ketemu adalah yang paling merugi. Yang gak ketemu adalah yang paling menyesal. Yang gak ketemu adalah yang paling sengsara. Di akhirat nanti yang gak ketemu Nabi Muhammad adalah yang paling menderita. Kamu jangan menjadi salah satunya. Di dunia kita gak ketemu sama Nabi Muhammad, teman-teman. Kita gak ketemu sama Nabi Muhammad di dunia ini. Kita gak ketemu. Saya kalau cerita Halimah, Aminah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah. Saya kalau cerita kepadamu tentang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang tapi sekaligus sedih, saya ngiri. Kenapa bukan saya yang diizinkan untuk bertemu Nabi Muhammad di dunia? Kenapa bukan kita yang dipilih untuk membersamai Nabi Muhammad saat hidup di dunia?
Akan tetapi semoga meskipun kita terhalang dari kebersamaan dengan beliau di dunia, kita jangan lagi terhalang dengan beliau di akhirat nanti. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, kalau di dunia ini teman-teman, enggak ketemu bukan berarti enggak beruntung, asalkan beriman. Nabi Muhammad pernah bilang begini, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba wa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Kata Nabi, beruntung orang yang berjumpa denganku dan beriman padaku. Kita gimana nih Rasul? Kita nggak berjumpa denganmu, tapi kami beriman padamu. Apakah kami merugi wahai Rasulullah? Karena engkau berkata bahwa yang berjumpa denganmu dan beriman padamu adalah orang-orang yang beruntung. Apakah kami merugi wahai Rasulullah? Nabi berkata, "Tsumma tuba wa tuba wa tuba." Kemudian beruntung, 3 kali keberuntungan. Lebih lagi kata Nabi Muhammad, buat orang yang tidak pernah berjumpa denganku di dunia, akan tetapi ia beriman padaku. Sedikit terhibur hati kita karenanya. Kami orangnya wahai Rasul, yang tidak pernah melihatmu, tidak pernah memandang mukjizatmu, tapi kami beriman padamu wahai Rasul. Adakah lagi kabar gembira untuk kami? Dengerin, ini kabar gembira buat saya, dan saya akan sampaikan kabar gembira untukmu. Jika kamu seperti saya merasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu apakah cinta ini nyata, tapi ia begitu terasa. Saya nggak tahu. Kalau saya ditanya sama Allah, Halimah, kamu ngaku cinta, mana buktinya? Saya rasa tak bisa memberikan bukti apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta ini terasa. Bukankah begitu, teman-teman? Maka saya akan tetap menganggap bahwa hadis ini adalah kabar gembira bagi saya, sebab saya merasakannya. Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya pada suatu hari, "Oh syauqan ala ahbabi," kata Nabi. Duh, rindunya saya kepada pecinta-pecinta saya. Para sahabat menjawab, "Alasna ahbabuka ya Rasulullah?" Bukankah kami pecinta-pecintamu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Antum ashabi," kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian sahabat-sahabatku. Bukan pecinta yang sekarang sedang aku rindukan. Lagi pula kalau ketemu kan belum rindu. Kalau gitu siapa mereka wahai Rasul? Nabi Muhammad kabarnya teman-teman, ketika mengatakan, "Oh syauqan ala ahbabi," duh rindunya saya sama sahabat-sahabat, sama pecinta-pecinta saya.
Kabarnya Nabi mengatakan hal ini dengan berlinangan air mata beliau. Sahabat tuh sampai cemburu gitu. Sama orang yang dirindukan Nabi sampai mengalir air mata Nabi. Siapa mereka wahai Rasul jika bukan kami ini? Nabi menjawab, haula ja'u mim ba'dikum. Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Kita datang sesudah 1400 tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad. Gak bisa kita pendekin lagi. Haula ja'u mim ba'dikum. Kekasih-kekasihku, pecinta-pecintaku, kata Nabi, adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Lam ra'auni, tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat mukjizat-mukjizatku. Gak pernah jalan barengan sama Nabi, matanya gak pernah lihat Nabi, telinganya gak pernah dengar suara Nabi, hidungnya gak pernah mencium aroma Nabi Muhammad. Kayak kita. Lam ra'auni, gak pernah melihat aku, kata Nabi. Walakin zarafat a'yunuhum, akan tetapi air mata kerinduan mengalir dari kedua mata mereka setiap kali namaku disebutkan di hadapan mereka. Kamukah itu orangnya? Sebelum air matamu mengalir karena rindu kepada Nabi, air matamu sudah didahului oleh air matanya. Air matanya mengalir karena rindu kepadamu. Pada air mata yang sama, kita pernah bertemu. Air mata kerinduan. Jika sudah disatukan dengan rasa, maka dengarkan janjinya. Dengarkan janjinya. Nabi mengatakan, aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Di depan telaga, kata Nabi Muhammad, kita akan bertemu. Kita sudah kehilangan kebersamaan dengan Nabi Muhammad di dunia. Tapi kita punya janji pertemuan dengan Nabi Muhammad kelak di depan telaga. Jika kamu mengharapkan itu, maka ambil janji pertemuan ini. Ambil tiketnya. Ambil tiketnya. Bawa sepanjang hidupmu. Sampai datang ajal menjemputmu. Dan semoga kamu dengannya bertemu. Kalau ketemunya di akhirat enak, nggak ada perpisahan lagi sesudahnya. Umi saya gitu. Umi saya gitu. Saya ceritakan padamu mengenai umi saya, bukan mau berbangga, bukan.
Saya hanya mau menyampaikan kepadamu bahwa jalan ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Umi saya di masa-masa akhir kehidupannya kayak 2 tahun, 3 tahun di masa terakhir hidupnya. Beliau sering banget. Jangan doain Umi panjang umur deh. Umi udah kangen. Kangen siapa, Mi? Kangen Nabi Muhammad. Kakak saya bilang, kangen nama Nabi kan gak harus mati, Mi. Kangen nama Nabi bisa mimpi. Tapi kan habis itu bangun, kata Umi. Kalau mimpi kan pakai ada bangunnya. Umi sepertinya berharap kalau ketemunya di akhirat sesudah kematian, bukankah menjadi pertemuan yang tak akan ada perpisahan sesudahnya. Di akhir hidupnya, adik saya bercerita bahwa Umi tidak terlihat kesakitan. Nggak ada seperti yang biasa diceritakan tentang keadaan sakaratul maut seseorang. Umi saya minta pergi wudhu. Habis selesai wudhu dipapah kembali ke tempat tidur. Sempat minta pulang ke rumah. Tapi terus ditenangkan untuk diadakan pemeriksaan. Baru beberapa jam beliau masuk ke rumah sakit. Beliau kemudian terlentang tempat tidurnya. Kemudian mulai perlahan-lahan beliau berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Sampai dengan menghembuskan nafasnya yang terakhir, lisannya hanya terus memanggil-manggil, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Seindah-indah pertemuan, seindah-indah pertemuan. Kamu mau ngarep kayak gimana? Kamu ngarep pertemuan dengan siapa yang menurutmu lebih indah daripada pertemuanmu dengan Nabi Muhammad? Kamu ngarep ketemu sama siapa? Yang kamu berharap pertemuan itu menjadi pertemuanmu yang terindah. Pertemuan dengan suamimu. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf jika suamimu masuk surga duluan daripada kamu. Bisa jadi mereka sudah akan menikahi bidadari. Kamu ngarep pertemuan dengan siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kamu mau ngarep pertemuan dengan siapa yang menjadi pertemuan paling indahmu kelak sesudah kematianmu? Jika bahkan Allah bercerita di akhirat nanti seseorang lari dari orang tuanya, lari dari temennya, lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya. Guru saya bercerita, di akhirat nanti seorang ibu akan mendekati anaknya. "Nak, kasihanilah ibumu. Saya dulu mengandungmu 9 bulan. Anaknya berkata, "Siapa kamu?" Orang bisa nggak jadi saling kenal di akhirat. Tapi kalau hari itu kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu. Hari itu Allah nggak akan pernah kecewakan Nabi Muhammad
dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau di akhirat nanti kamu dipertemukan dengan Nabi Muhammad, kamu bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Dengarkan firman Allah untukmu, kabar gembira bagimu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Akan ada cahaya di hadapanmu, akan ada cahaya di samping kananmu. Bukan hanya selamat, kamu akan menjadi mulia dengan cahaya. Bukan hanya sekedar selamat, kamu akan menjadi orang-orang mulia dengan cahaya. Di saat yang lain mengkhawatirkan nasibnya, kamu malah justru akan menjadi orang-orang yang berbangga dengan cahaya di sekelilingmu. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana. Di antara mereka yang mengkhawatirkan nasibnya, kalau kamu bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat, kamu malah justru akan menjadi orang yang berdoa, ya Allah, nanggung, kenapa cahaya hanya ada di depan dan di hadapan kami aja? Sempurnakanlah lagi ya Allah, tambahkan cahaya di samping kiri kami, tambahkan cahaya di belakang kami, di atas dan di bawah kami ya Allah. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ampuni segenap dosa kami ya Allah. Bukankah Engkau maha berkehendak terhadap segala sesuatu? Jangan sampai di saat momen indah yang diliputi dengan cahaya untuk orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, jangan sampai kamu tidak ada di antara mereka. Jangan sampai kamu tidak ada di antara mereka. Jadi apa yang harus kami lakukan, Ustazah? Jika itu pertanyaanmu, maka kembalilah di ayat awal tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah ke jalan Allah. Jalan Allah hanya dua, teman-teman. Hanya dua aja kamu harus tempuh keduanya. Jalan takwa dan jalan cinta. Bertakwalah kepada Allah. Tinggalkan dosa dan jalani taat. Itu artinya takwa. Tinggalkan dosa, raihlah pahala. Itulah jalan takwa. Tinggalkan maksiat dan kerjakan taat. Itulah yang namanya jalan takwa. Jalan takwa kamu ikuti. Udahlah, tinggalin aja dosa. Tinggalin aja dosa. Jauhi zina, Dek, jauhi zina. Jangan pacaran mulu. Kamu bisa putus sama Nabi Muhammad. Jangan pacaran mulu. Kamu bisa gak dapat pertemuan dengan Nabi Muhammad kalau dalam hidupmu kamu selalu bertemu dengan yang haram. Jangan sampai pertemuan-pertemuan yang haram menjauhkanmu dari seindah-indah pertemuan dengan Nabi Muhammad. Saya udah bilang sekarang, jangan sampai kamu nyesel nanti di sana. Ingat-ingat ucapan saya, Dek. Ingat-ingat ucapan saya. Saya mesti ngomong kayak gimana sama kamu? Tinggalin yang haram. Tinggalin yang haram. Tinggalin yang haram. Biar kamu dikaruniai seindah-indah pertemuan dengan bagindamu Nabi besar Muhammad.
Ibu-ibu tinggalin riba. Jangan mau berhutang riba. Jangan mau sama yang haram-haram. Uang haram jangan mau. Kerjaan yang haram tinggalin. Tinggalin. Jangan asal uang, Bu. Kamu mau uangmu segitu banyaknya membuatmu tidak jadi ketemu sama Nabi Muhammad. Jangan. Tinggalin yang haram. Kerjain taat. Sholat jangan ditinggal. Auratmu ini tutup, rapi, jagain. Hidup kan isinya cuman gini-gini aja. Yang sabar jalanin hidup gak apa-apa. Itu pesan Nabi Muhammad buat kita, bukan fasbiru hatta tulquni alayil haud, kata Nabi Muhammad. Yang sabar, kalian akan ketemu denganku di depan telagaku. Yang sabar. Hidup emang kayak begini, yang sabar. Lagi dikasih sakit, yang sabar. Lagi ada sedikit sulit, yang sabar. Gak apa-apa, yang sabar. Suami saya lagi susah ada rezekinya, yang sabar. Tinggalin aja apa gimana? Enggak dulu, yang sabar. Yang sabar. Kita kepengen seindah-indah janji pertemuan kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yuk bismillah. Kita sholawatan. Biar hati kita tambah benar. Biar jalan hidup kita tambah terarah. Biar jangan ada lagi yang salah jalan sesudah hari ini. Kita mau mempersiapkan seindah-indah pertemuan dengan Nabi Muhammad. Kita mau mempersiapkan seindah-indah pertemuan dengan Nabi Muhammad. Kita mau jalan di jalan ini. Jalan takwa, jalan cinta. Bismillah. Kita akan jalani jalan ini untuk bisa menyampaikan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca salawat tibil qulub 8 kali. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala biar semuanya sehat kembali insyaallah. Sehat badan kita biar kita bisa hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad. Sehat pikiran kita, mental kita. Sehat hati kita, jiwa kita. Sebab hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Sebab hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cinta. Bismillah. Kita mau baca sholawat tibil qulub 8 kali. Kita minta pada Allah. Allah sehatkan semuanya. Amin. Allah sehatkan semuanya. Amin. Kita niatkan ini juga buat semua keluarga kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala juga agar sebagaimana Allah memandang kita, semoga sebagaimana Nabi Muhammad berkenan memandang kita, semoga Allah dan Rasulnya juga berkenan untuk memandang keluarga kita. Suami kita biar dipandang Allah. Kedua orang tua kita biar dipandang Allah. Anak-anak kita biar dipandang Allah. Semuanya biar dikembalikan kepada jalan yang benar. Semuanya semoga dipandang Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan kepada jalan takwa dan jalan cinta. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha Al-Fatihah biniyati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah segera memberikan kesehatan kepada mereka semuanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'si shfi anta syafi wa fi antal muafi syifaan la yughadiru saqaman wala alam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.